suka dipuji dan benci dicela, dicemooh. Nah, cara mengatasi dua hal ini piye? Jadi banyak orang para pembesar itu celaka, termasuk pembesar di sini orang-orang ulama sekalipun itu celaka karena khawatir dicela manusia karena suka dipuji mereka. Nah, kenapa kok celaka karena suka dipuji? Ya, kenapa kok celaka? Ya karena suka dipuji dan benci dicela. Kenapa? Karena setiap gerakannya, setiap tindakannya, setiap perbuatannya itu nanti orientasinya dia ini cocok karo wong ora, disenengi wong ora. Nek disenengi berarti aku dilem. Nek gak disenengi berarti aku dicela. Nah, iki disenengi iki. Nah, itu. Nah, ini berarti monal muhlikat ini. Ini rasa suka yang mencelakakan harus diatasi. Cara mengatasinya bagaimana? Sesuai sebabnya. Pertama, orang dipuji itu karena ya merasa sempurna, dilihat sebagai orang sempurna oleh pemujinya. Nah, caranya kita mengatasi suka dipuji seperti ini oleh orang lain, kita kembalikan ke diri kita. Ya, pujian ini itu cocok tidak dengan kenyataan saya. Kalau misalnya pujian itu memang dalam aspek yang memang pantas dipuji, misalnya ilmu wirai, ada orang berilmu, ada orang wirai, itu pantas dipuji. Nah, kalau ternyata ya, kita dipuji orang karena sifat-sifat yang memang kita pantas dipuji, itu bagaimana cara mengatasinya? Yang kedua, sifat-sifat itu tidak menjadikan kita pantas dipuji. Apa misalnya kaya atau punya materi, properti duniawi. Nah, itu tidak layak dipuji karena itu. Nah, sekarang satu-satu. Kalau kita dipuji karena aspek duniawi, kekayaan misalnya, jabatan misalnya, fal farahu biha kal farahi binabatil ard. Kene kowe seneng dipuji karena aspek duniawi, kowe kok seneng? Ya seneng iku padha karo seneng pada tumbuhan di bumi. Nah, tumbuhan yang tumbuh di bumi. Apa maksudnya? Yasiru alal kurbi hasiman. Tidak lama itu nanti. Kamu dipuji orang karena kekayaan kamu, umurnya pendek itu nanti. Seperti orang senang dipuji karena aspek duniawi, umurnya tidak lama. Seperti orang senang karena ada tumbuh-tumbuhan. Nah, ini nanti tumbuhan ini akan lama akan juga kering gitu. Harusnya bagaimana? Harusnya ya asyadul ghammi indi fi sururin, saya itu susah kalau sedang dalam keadaan senang dan kesenangan ini akan hilang. Jadi kita itu susah loh. Kita sedang sejahtera misalnya. Tapi kesejahteraan ini kita merasakan kesejahteraan ini terancam hilang. Itu susah itu. Jadi wong sugih-sugih ora iso turu, kena apa mingkir nek kesugihane dicolong wong hilang dengan cara apapun. Ning wong fakir gampang turune, bleksek. Soalnya apa? Tidak khawatir ada yang hilang dari dia. Jadi tidak selayaknya kita senang dipuji karena aspek duniawi. Ya. Seandainya kita senang, maka senangnya jangan pada pujiannya. Senangnya karena apa? Ya karena kita punya biwujudiha.
harta yang kita miliki itu ada menjadi milik kita bukan diakibatkan oleh pujiannya orang, yaitu pemberian dari Allah. Ngono. Nah, umpama senang ya senang kita diberi oleh Allah, bukan karena senang dipuji. Wong pujian itu tidak menjadikan kita kaya kok. Oh, itu karena dipuji karena aspek duniawi. Sekarang dipuji karena aspek yang memang layak dipuji, apa berilmu wirai. Kita boleh senang dipuji karena faktor ini. Jangan senang juga. Kan kita sedang belajar tidak suka dipuji. Loh, tapi ini kan ilmu, kan dipuji orang karena berilmu kan pantas kalau senang. Nanti dulu. Kenapa? Al-khotimah ghairu maklumah. Iya nak kowe terus ngalim, engko suatu saat kowe tok goblok. Ilmu milang kowe dadi pikun. Piye aja? Kadung dilem kowe. Malah pikun ilang kabeh ngene. Bahada innama yaqdirin kalau memang kamu senang, jangan karena kamu bangga senang dilem. Kenapa? Banggalah, senanglah karena bisa mendekatkan diri dengan Allah. Ilmu wirai itu mendekatkan kita kepada Allah. Nah, khotimah itu juga tidak masih masih tetap, meskipun dengan itu, dengan kita berpikir bahwa ilmu yang diberikan Allah bisa mendekatkan diri pada Allah, dan karena itu kita senang, tapi tetap ancaman su'ul khotimah itu masih tetap ada. Fafil khawfi min su'il khotimah syu'ulun. Nah, kita kok mikir su'ul khotimah, ya tetap gak kober, senang dilem itu. Apalagi kita sadar dunia itu daru ahzan wa humum, ora daru farah wa surur. Dunia itu tempatnya orang menderita, bukan tempatnya orang bersuka-suka. Enggak kok, saya yakin nanti husnul khotimah misalnya. Nek anjane kowe mantep husnul khotimah ya iku wae lho. Seneng duwe ilmu, tapi karena itu sebagai anugerah Allah kepadamu, bukan karena seneng ilmu, karena kamu dipuji orang. Seneng salah sasaran. Seneng itu kan karena merasa sempurna, enak itu karena merasa sempurna. Nah, sempurna itu karena anugerah Allah, bukan karena pujian orang. Pujian itu tabiun, kamal itu matbuun. Pujian itu tidak menambah kamu menjadi mulia. Tuh, jadi kesempurnaanlah yang membuat kita senang karena diberi anugerah Allah, bukan karena pujian orang. Masih ada lagi aspek. Jika sifat itu, yang orang memuji kita karena sifat itu ternyata tidak ada pada diri kita. Kali-kali kowe kok seneng, kowe itu gendeng kan ya. Kowe dilem ngalim seneng, padahal kowe goblok. Ndak gendeng kan? Kowe yatul junun niku banget gendenge. Sama dengan orang yang misaluman ya zaubi ibaku subhanallah. Sama dengan orang yang ya digojlok, dia digojlok diguyoni orang lain, subhanallah. Maaf sarol atulah isine weteng memiku ya Allah, ambune wangi, wah padahal nek ditokno wambune padha karo iki mau, wah entutem, wah minyak misik seger untuk kowe kok seneng tenan seger ngono ancen aku bar wah goblok iku ora ngelem, iku gapah iku ora mudeng tunggale kowe elek ya
dilem kancane buanen kok. Wirunga mancung menjeruk. Wah, lambene mancung mengarep, maksudnya merongos. Tenan, ganteng ya aku. Iya. Pantesan aku naik ngilo encen suwi ya aku ya. Ya wis gitu. Iku berarti cah wedok-wedok iku wah pantesan klepek-klepek nek roh aku. Ya itu fakari wallahu mutina apa itu wa nek ngene ku kana dalika min ghayatil jahli. Qala rahimahullah fayaquluna. Jadi kesimpulannya bagian ini tadi bahwa bagaimana mengatasi suka dipuji, ya kita lihat penyebabnya. Penyebab pertama karena kita merasa sempurna. Kalau dipuji orang kan, oh, berarti aku sempurna. Itu. Sekarang mengatasinya bisa koreksi dulu. Kita dipuji itu karena aspek apa? Oh, dipuji karena aspek yang memang layak dipuji, yakni ilmu wirai. Nah, saya koreksi dhisik maneh. Dilem krana duwe ilmu itu iya nek kowe engko kuat wirai sampai mati. Lah nek urung mati wiraine milang, kamu dadi geragas. Nah, tiba seneng kowe dilem. Aja seneng dilem. Nah, ilmu misalnya kan dia dipuji karena ilmu. Ya jangan karena kamu dipuji, ya senanglah karena itu anugerah dari Allah. Nah, karena ilmu juga bisa dihilang loh ya. Engko kamu berubah jadi pikun, ayo. Angger kue kok rasa seneng duwe ilmu tapi di saat yang sama kamu khawatir ilmumu ini hilang akibat pikun misalnya, mesti gak sempet seneng. Kaya wong duwe bondo akeh kuwatir ilang, iku senenge dadi ilang karena kepikiran bondone ilang. Konsentrasinya teralihkan. Kalau itu yang aspek dilem karena aspek yang tidak pantas dijadikan pujian, misalnya kekayaan. Kowe kok seneng, yo keliru. Soalnya namanya kekayaan mbok senengi itu tidak lama hilang. Ya, yasiru alal qurbi hasyiman itu. Nah, kamu kok dilem meskipun dari aspek hal yang pantas dilem berilmu, ning nyatane tidak ada pada diri kamu sifat itu. Kowe kok seneng? Yo kowe iku yo gendeng. Itu. Wa amma sababusani.